Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Kak Andi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Hess. Jadi berikut adalah peta konsep dari hukum Hess sendiri. Hukum Hess merupakan salah satu subtema dari termokimia. Untuk pertama, kalian tahu nggak sih apa itu hukum Hess? Nah, kalian bisa coba amati deh gambar di bawah ini. Ada gambar es krim yang meleleh dan juga uap air yang menguap saat direbus. Kira-kira apa ya yang bisa disimpulkan dari gambar di atas? Nah, kan dijelasin ya. Jadi apa sih hukum Hess itu? Hukum Hess itu merupakan sebuah hukum yang ada di dalam kimia fisik untuk ekspansi Hess dalam siklus Hess, di mana jenis hukum ini berfungsi untuk memprediksi suatu perubahan entalpi yang terjadi dari hukum kekekalan energi yang kemudian dinyatakan sebagai fungsi kondisi delta H. Kita akan membahas yang pertama tentang hukum Hess. Nah, di sini ditampilkan yaitu diagram tentang hukum Hess itu sendiri. Jadi pada diagram ini ditunjukkan adanya elemen, kemudian reaktan dan juga produk sebagai hasilnya. Nah, tidak semua perubahan entalpi dapat ditentukan melalui percobaan. Misalnya dari reaksi pembakaran karbon atau grafit untuk menjadi karbon monoksida, yaitu selanjutnya hukum Hess menyimpulkan bahwa perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi dan tidak bergantung pada jalannya reaksi. Jadi, jika suatu reaksi berlangsung melalui beberapa reaksi tahap, maka perubahan entalpi tersebut ditentukan dengan menjumlahkan perubahan entalpi pada setiap tahapnya. Pernyataan Hess ini sering kita kenal dengan hukum Hess. Nah, di sini ada kalian siapkan latihan soal hukum Hess. Untuk soal yang pertama yaitu reaksi penguapan air dibagi menjadi dua tahap sebagai berikut, yaitu H2O liquid menjadi H2O gas ditambah setengah O2 gas dengan delta H sama dengan X kilojoule. Kemudian H2 gas plus setengah O2 gas menjadi H2O gas dan didapatkan delta H sama dengan Y kilojoule. Ditanyakan besarnya entalpi penguapan air. Nah, untuk jawabannya yaitu reaksi penguapan air adalah H2O liquid menjadi H2O gas, dan untuk mendapatkan reaksi tersebut kita dapat menggabungkan reaksi pada tahap 1 dan tahap 2 sehingga didapatkan persamaan reaksi seperti ini, seperti yang sebelumnya, kemudian dijumlahkan dan menghasilkan H2O liquid menjadi H2O gas dan delta H-nya X plus Y kilojoule. Jadi besar entalpi penguapan air adalah delta H sama dengan X plus Y kilojoule. Kemudian ada latihan soal yang kedua. Berikut disajikan yaitu diagram dari hukum Hess. Nah, di sini ditanyakan berdasarkan diagram tersebut berapakah nilai X. Nah, untuk menjawab soal ini, menurut Henry Hess, kalori yang diserap atau dibebaskan oleh suatu reaksi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Hal ini berarti delta H3 sama dengan delta H1 plus delta H2, dan nilai delta H3 minus 398 sama dengan X plus minus 100. Dan didapatkan hasil X yaitu minus 398 ditambah 100, yaitu hasilnya minus 298 kilojoule. Jadi nilai dari X adalah minus 298 kilojoule.
Dan berikut adalah latihan soal nomor 3, yaitu perhatikan persamaan termokimia berikut. 2H2 gas ditambah O2 gas menjadi. Berikut disajikan latihan soal yang ketiga, yaitu perhatikan persamaan termokimia berikut. 2H2 gas plus O2 gas menjadi 2H2O liquid dengan delta H minus 136 kilokalori. Kemudian H2 gas plus O2 gas menjadi H2O2 liquid dan didapatkan delta H sebesar minus 44,8 kilokalori. Pertanyaannya, hitunglah delta H untuk reaksi 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Nah, menurut kalian gimana nih cara menyelesaikannya? Jadi, untuk mendapatkan jawaban dari reaksi tersebut, kita bisa menggabungkan reaksi pada tahap 1 dan tahap 2, sehingga dapat kita peroleh 2H2 plus O2 menjadi 2H2O dengan delta H minus 136 kilokalori. 2H2O2 menjadi 2H2 plus 2O2 dengan delta H plus 89,6 kilokalori. 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2 delta H sebesar minus 46,4 kilokalori, sehingga delta H untuk reaksi 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2 sebesar minus 46,4 kilokalori. Nah, itu dia pembahasan dari hukum Hess yang dapat Kak Andin sampaikan. Mohon maaf apabila dari penjelasan Kak Andin tadi mungkin ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari Kak Andin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.